Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rifki Fadila Setiawan Putro, mahasiswa Unsia S1 jurusan PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini akan membahas terkait 7 bulan ekonomi Indonesia 2026, pertumbuhan kuat tapi mulai banyak lampu kuning. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama konteks artikel dan tujuan analisisnya. Yang pertama adalah sumber data utama, yaitu saya menggunakan artikel dari CNBC Indonesia sebagai rujukan utama untuk mengevaluasi rapor kondisi ekonomi Republik Indonesia melalui 8 indikator fundamental yang tersedia. Yang kedua adalah periode evaluasi ekonomi, yaitu menitikberatkan pada analisis kinerja ekonomi selama rentang waktu Januari hingga dengan Juli 2026 untuk memotret dinamika pasar dan stabilitas makroekonomi secara real. Lalu ada tujuan analisis komprehensif, yaitu memberikan gambaran objektif mengenai capaian pertumbuhan PDB serta mendeteksi munculnya sinyal waspada atau lampu kuning pada sektor konsumsi, nilai tukar, dan pasar modal. Lalu kita masuk pada evaluasi indikator makroekonomi dan kinerja pasar. Jadi pada pertumbuhan ekonomi dan konsumsi pemerintah kita bagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, pertumbuhan PDB yang akseleratif, yaitu realisasi pertumbuhan ekonomi Q1 2026 mencapai 5,61% year of year, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode Q1 2025 yang hanya berada di level 4,87%. Lalu pada dominasi stimulus belanja publik, konsumsi pemerintah tumbuh masif sebesar 21,81% menjadi motor penggerak utama yang mengkompensasi kontraksi ekonomi sebesar 0,77% secara kuartalan, yaitu QoQ. Lalu kontribusi sektor rumah tangga, yaitu konsumsi rumah tangga, menyumbang 2,94 poin persentase terhadap pertumbuhan, mempertegas peran fundamental daya beli masyarakat dalam struktur PDB nasional. Lalu ada pengaruh siklus hari besar, yaitu lonjakan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh faktor musiman Ramadan dan Idul Fitri, serta distribusi tunjangan hari raya atau THR yang mendorong aktivitas ekonomi nasional. Lalu ada stabilitas moneter dan tekanan nilai tukar. Adanya depresiasi nilai tukar rupiah, yaitu dengan mata uang rupiah mengalami tekanan signifikan dengan depresiasi sebesar 8,22% secara year to date, bergerak dari posisi 16.670 rupiah per USD di awal tahun menjadi 18.040 rupiah per USD. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi stabilitas moneter nasional sepanjang semester pertama pada tahun 2026. Lalu ada kenaikan inflasi dan biaya impor. Inflasi merangkak naik mencapai 3,34% pada Juni akibat transmisi pelemahan rupiah dan kenaikan harga energi. Tingginya biaya impor barang modal dan bahan baku memberikan tekanan tambahan pada struktur biaya produksi domestik dan laju inflasi inti. Lalu pada respon kebijakan Bank Indonesia menghadapi volatilitas pasar global, BI rate dipertahankan pada level 5,75% untuk menjaga daya tarik aset domestik. Stabilitas moneter menjadi prioritas utama guna memitigasi risiko arus modal keluar dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran di tengah ketidakpastian. Lalu kaitan investasi dan stabilitas, tekanan pada nilai tukar memberikan sinyal waspada bagi investor. Mengingat stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat pertumbuhan struktural, diperlukan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat untuk menjaga kepercayaan pasar agar tidak terjerumus ke dalam mata uang lebih lanjut. Pasar modal dan kepercayaan investor. Kinerja IHSG secara year to date, meskipun mencatat kenaikan bulanan sebesar 10,25% pada Juli, secara akumulatif YTD IHSG masih terkoreksi tajam sebesar 28,04%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan jangka pendek belum mampu menutup kerugian besar pasar modal sepanjang tahun 2026. Lalu ada volatilitas dan titik terendah pasar, yaitu pasar modal Indonesia sempat menyentuh titik terendah pada level
5,317 yang mencerminkan ketidakpastian tinggi di kalangan investor. Fluktuasi ekstrim ini menunjukkan kerentanan pasar terhadap sentimen global dan domestik, meskipun terdapat upaya teknis untuk melakukan rebound. Lalu, risiko klarifikasi pasar internasional. Terdapat ancaman serius berupa penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Risiko ini muncul akibat isu transparansi kepemilikan, kebijakan free float, serta keterbatasan arus informasi yang menghambat kepercayaan pemodal asing di bursa. Lalu, analisis kepercayaan investor dan investasi. Rendahnya kinerja pasar modal secara tahunan mengindikasikan bahwa kepercayaan investor masih rapuh. Dalam perspektif ekonomi Indonesia, stabilitas pasar modal sangat krusial untuk menarik aliran modal masuk yang diperlukan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Lalu ada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi domestik. Pada konsumsi rumah tangga dan penurunan daya beli, terdapat pelemahan sentimen konsumen yang signifikan. Indeks keyakinan konsumen mengalami tren penurunan dari 127,0 pada Januari menjadi 117,8 pada Juni, mencerminkan pesimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi masa depan. Lalu tekanan pada sektor real dan retail. Penjualan retail mengalami kontraksi sebesar 3,9% pada bulan Mei dan diproyeksikan terus melemah hingga 4,4% pada Juni, menandakan adanya penurunan aktivitas belanja masyarakat secara nyata. Lalu ada pergeseran struktur alokasi pendapatan warga. Terdapat fenomena peningkatan proporsi konsumsi terhadap pendapatan dari 72,3% menjadi 73,0% yang berdampak langsung pada penurunan rasio tabungan masyarakat dari 17,5% ke level 17,0%. Lalu ada kontradiksi antara pertumbuhan dan daya beli. Meskipun konsumsi rumah tangga masih menyumbang 2,94 poin persentase pada PDB, pelemahan IKK dan IEK menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan utama ini mulai mengalami kelelahan struktural. Lalu pada ketenaga kerjaan dan pemerataan wilayah, perbaikan indikator ketenagaan nasional, angka PHK periode Januari sampai dengan Juni 2026 mencapai 32.389 pekerja, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 23,58% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan stabilitas pasar tenaga kerja secara agregat. Lalu ada ketimpangan distribusi dampak ekonomi regional. Realitas ketenaga kerjaan menunjukkan ketidakmerataan antar wilayah, di mana Jawa Barat menyumbang 20,77% dari total PHK nasional atau sebanyak 6.727 pekerja. Fenomena ini memerlukan pendekatan kebijakan pembangunan wilayah yang lebih spesifik dan terintegrasi. Lalu ada korelasi pertumbuhan PDB dan kesejahteraan real. Meskipun PDB tumbuh 5,61% year of year, terdapat tekanan pada daya beli yang terlihat dari penurunan indeks keyakinan konsumen yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi makro belum sepenuhnya tereskalasi menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pada tantangan stabilitas konsumsi dan tabungan, proporsi konsumsi terhadap pendapatan meningkat menjadi 73,0%, namun diiringi penurunan rasio tabungan menjadi 17,0%. Kondisi ini menciptakan risiko pada ketahanan finansial rumah tangga dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi di masa depan. Lalu pada analisis kritis dan kesimpulan rapor ekonomi, evaluasi paradoks pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB 5,61% yang solid secara makro kontras dengan penurunan IKK ke level 117,8 dan kontraksi penjualan retail. Hal ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di tingkat domestik. Tekanan pada daya tahan konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan rasio konsumsi terhadap pendapatan menjadi 73,0% yang dibarengkan dengan penurunan tabungan ke 17,0%, mengindikasikan fenomena makan tabungan. Kondisi ini memperlemah bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi atau kenaikan harga energi di masa depan. Lalu
Penilaian performa pasar modal dan investasi, meskipun IHSG mengalami rebound 10,25% pada Juli, koreksi tajam 28,04% secara year to date dan risiko penurunan status ke frontier market menjadi alarm serius. Sintesis raport ekonomi Indonesia 2026. Rapor ekonomi diberikan nilai B atau B- karena meskipun pertumbuhan kuat dan inflasi terkendali, terdapat lampu kuning pada depresiasi rupiah sebesar 8,22% dan biaya hidup. Kesimpulannya, Indonesia berada dalam posisi strong on growth, fragile on confidence yang memerlukan penguatan kualitas pertumbuhan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya terangkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.